Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesmas, selamat sore. Dalam 30 menit ke depan, podcast kesehatan terkini PDKT akan menemani hari kalian nih, bagi kalian nih yang pertama kali untuk mendengar podcast ini. Halo, selamat datang. Jadi podcast kesehatan terkini PDKT itu apa sih? Gitu. Jadi podcast kesehatan terkini atau PDKT itu adalah rangkaian kegiatan guna memperluas wawasan, pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait isu-isu kesehatan terkini. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang gangguan insomnia. Nah, peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. So, yuk kita kenalan dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Aulia Latifah, merupakan mahasiswa kesehatan masyarakat dan pengurus himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat 2021-2022. Baik, pada PDKT kita yang kedua ini, kita hadirkan narasumber spesial dan hebatnya itu Ibu Elia Nur Ayunin, MKM, yang akan sharing-sharing dengan kita atau berbincang-bincang ringan mengenai informasi terkait gangguan insomnia. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Putri. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu ya. Bagaimana Ibu kesibukan akhir-akhir ini? Oke, kesibukannya seperti biasa ya, dosen, mengajar, meneliti, dan juga pengmas. Oh, udah mulai sibuk ya Bu ya untuk sekarang. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya nih di sela-sela kesibukan Ibu untuk menghadiri podcast kita ini. Oke, sama-sama Kakak Putri. Baik Ibu, pada podcast kali ini kita mau ngebahas tentang ini Bu, gangguan insomnia. Yang dimana nih Bu, kondisi di zaman sekarang kan ya Bu ya, dengan segala tuntutan hidup yang membuat beberapa dari kita tuh berhadapan dengan berbagai masalah gitu. Nah, saat kita sedang dalam masalah ini tuh, otak kita tuh jadi dipaksa untuk bekerja lebih keras gitu. Untuk gimana sih kita bisa tahu solusinya nih. Nah, otak yang bekerja keras ini jadi rentan kita buat stres, terus menyebabkan kita jadi susah untuk tidur, Bu. Nah, biasanya nih, Bu, itu kan disebut insomnia. Nah, sebenarnya apa sih, Bu? Yang disebut insomnia itu apa? Oke, betul sekali ya. Insomnia ini biasa banyak terjadi pada kita yang akhirnya banyak pikiran ya, atau Mm-mm. tadi Putri nyebutnya stres ya. Mahasiswa tadi disebutnya rentan akan stres ya, apalagi kalau yang lagi mau skripsi, mungkin selalu kepikiran kapan bimbingan, kapan ketemu dosen, gimana judulnya, metodenya, atau Iya. mahasiswa yang masih aktif kuliah, gimana tugasnya, belum selesai, ada kerkel, ada kegiatan keorganisasian dan lain sebagainya. Akhirnya menumpuk, jadinya menyebabkan kecemasan, lalu naik tingkat menjadi stres, dan akhirnya kadang berdampak pada insomnia, atau biasa kita tahu gangguan sulit tidur atau sleep order disease. Nah, jadi insomnia atau gangguan sulit tidur ini adalah suatu keadaan di mana kita tidak bisa tidur atau kita memiliki gangguan pada tidur. Kalau tidur kan biasanya kita mengantuk lalu terlelap, pagi-pagi bangun dengan badan segar. Cuma kalau seseorang sedang menderita insomnia, biasanya dia akan kesulitan untuk memulai tidur ya. Jadi insomnia ini tidak hanya sulit tidur yang akhirnya berujung tidak bisa tidur-tidur, namun juga terbangun di saat malam hari ya. Jadi sudah tidur tapi kebangun lagi. Tapi terus tidur lagi, kebangun lagi, atau sudah tidur, kebangun dan nggak bisa tidur lagi, itu juga termasuk dari insomnia. Emang biasanya kebanyakan yang ngalamin gangguan insomnia ini siapa aja sih, Ibu? Kebanyakan. Oke, insomnia itu bisa apa namanya rentan. Semua orang ini rentan terhadap insomnia. Tidak ada data yang jelas terhadap gangguan tidur masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita lihat diri kita sendiri, sekeliling kita,
itu banyak sekali kita temukan orang-orang yang mungkin sulit untuk tidur sesuai dengan keinginannya. Yang semua usia rentan ya, dari bayi, balita hingga lansia. Nah, namun perempuan ini lebih rentan dibandingkan laki-laki. Kenapa perempuan lebih rentan? Nah, karena perempuan itu dia ada dua masa. Karena perempuan ada PMS dan menstruasi atau pada saat menopause. Itu kasus-kasus insomnia pada wanita itu tinggi ketika pada PMS ya, pramenstruasi, atau pada saat menstruasinya, dan juga pada saat pramenopause ya. Jadi rasa tidak nyaman, nyeri, atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lain sehingga membuat gangguan tidur, ketidaknyamanan dalam tidur, itu berakibat pada insomnia ya. Dari PMS ya, biasanya kita nyeri pinggul, kaki, pegel-pegel. Moodnya ya Bu jadi berubah-berubah. Iya, jadinya tidurnya nggak tenang. Atau kebangun malam hari, takut bocor ya. Iya, bocor. Oke, terus kalau pramenopause di usia 45 tahun ke atas, masuk usia pramenopause, itu biasanya ada gejala seperti hot flash, tubuhnya mengeluarkan hawa panas ketika di malam hari sehingga dia berkeringat, nyeri pada persendian, itu juga membuat kita tidak nyaman untuk tidur ya. Kita aja yang lagi PMS, mungkin Putri pernah mengalami pegel ya pinggangnya, jadi sulit tidur Pak. Betul. Pegel sih biasanya Ibu. Biasanya. Padahal kalau di kasus tertentu yang PMS-nya parah, bahkan dia tidak bisa tidur karena saking nyerinya ya. Jadi harus dia mengompres, menghilangkan rasa nyerinya sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari. Sehingga pola tidurnya akan berantakan. Gitu kalau perempuan. Kemudian pada usia lansia. Ini lansia juga memiliki potensi lebih rentan mengalami insomnia dibandingkan yang muda ya. Anak-anak juga sebetulnya memiliki resiko ya, apalagi kalau anak-anak yang masih dengan jam tidur siang banyak, biasanya malamnya itu masih punya energi banyak ya. Jadinya sulit diajak tidur dan akhirnya berujungnya pada begadang. Nanti begadang akhirnya berujungnya pada insomnia. Kemudian orang-orang dalam kesehatan mental. Yang tadi ya. Ya Bu ya. Ya, sedang cemas, terus stres, depresi, atau stres pasca trauma ya. Trauma bencana banjir. Jadi masih ada was-was takut lagi tidur banjir, apa takut lagi tidur gempa, itu akan berujung insomnia. Tapi kalau trauma sama pacar, waduh, batin Bu itu mah. Itu juga bisa ya menyebabkan insomnia ya. Habis diputusin pacar menyebabkan orang insomnia ya, karena dia gangguan mental, stres pasca trauma diputusin mungkin. Jadi trauma, jadi gak bisa tidur. Ya, bisa karena mungkin dia punya kecemasan atau depresi yang berlebihan. Terus yang begadang ya, yang begadang itu pasti karena tadi memang perilaku yang dia pilih, tapi itu akan bisa berujung pada jam biologis yang berubah ya. Kalau kita suka dengar manusia kelelawar atau manusia kalong ya. Kalong ya. Kalau malam nggak tidur, kalau pagi tidur. Nah, itu jadinya dia punya resiko insomnia lebih besar. Atau beberapa yang jet lag. Tapi kalau dari rumah Depok kuliah di UHAMKA di Kebayoran itu nggak jet lag ya. Jadi jangan jadi alasan insomnia. Iya. Oke, baik.
Eh, Masih banyak nih Bu, kayak orang-orang tuh terkadang nganggep bahwa insomnia ini tuh bukan masalah kesehatan yang serius gitu. Jadi dia tuh kayak nggak punya konsekuensi yang penting. Jadi bagaimana tuh tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Oke, insomnia itu gangguan tidur yang ada dua jenis ya. Ada akut juga kronis. Kalau kita mengalami insomnia yang akut 1 sampai 3 hari atau dalam 1 minggu itu masih apa namanya tubuh kita bisa mentolerir. Tapi kalau lebih dari itu akan berdampak pada diri kita. Bahkan pada beberapa orang, ketika seseorang baru saja mengalami 1 malam insomnia, itu langsung berefek di esok paginya, ya. Jadi malam ini sulit tidur. Biasanya dia punya jam biologis tidur yang cukup baik. Kemudian malam itu karena dia ada SKS ujian ya, itu kemudian begadang. Nah, itu bisa langsung berdampak pada keesokan harinya. Dampaknya itu bermacam-macam. Paling paling ringan, nah itu gangguan konsentrasi ya. Bangun tidur menjadi tidak bugar, kemudian menjadi merasa lelah, mengantuk selama keseharian. Nah, yang bahaya ini ketika insomnia ini sudah menuju ke arah kronis ya, sudah lebih dari 1 minggu secara berturut-turut, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan setahun dan berbulan-bulan dan bertahun-tahun, itu sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh dan itu beresiko pada penyakit kardiovaskuler jantung, kemudian GERD pada pencernaan, hipertensi, tekanan darah tinggi, ada gangguan kesehatan lainnya seperti ginjal, hati, dan juga emosi ya. Cepat marah, cepat emosi, itu bisa aja mungkin dia kurang tidur sebetulnya ya. Jadi tidak bisa menstabilkan emosi. Emosi kan itu salah satunya juga dipengaruhi oleh hormon. Jadi kalau kita tidurnya tidak cukup, tidak baik, tidak berkualitas, maka tubuh hormon sel-sel itu tidak bisa merecovery tubuhnya. Jadi banyak sekali kerugiannya sebetulnya. Di jangan disepelekan ya. Kalau misalnya begadang sehari itu saya nggak kenapa-kenapa ya belum. Tapi kalau itu diterus menerus sampai bertahun-tahun, nah itu bisa berakibat pada kesehatan. Maka juga orang yang harus bekerja di malam hari, dia tetap diatur shift-nya ya. Jadi misalnya hari ini shift malam, 2 hari berikutnya dia shift pagi, atau ada liburnya terus baru dia shift pagi, baru shift malam lagi. Karena itu tadi, ketika kita harus membayar tubuh kita yang kekurangan waktu istirahat. Jadi tentu saja banyak sekali kerugiannya. Apalagi buat teman-teman mahasiswa ya, yang kurang konsentrasi, kayaknya saya udah belajar, tapi kok lupa-lupa terus ya. Itu bisa aja karena teman-teman tidak memiliki kualitas tidur yang baik atau insomnia ya. Kadang-kadang karena pengen, lagi kejar tayang nonton, apa namanya, drama Korea. Nah, jadinya lupa waktu tidur. Nah, itu juga bisa menyebabkan, apalagi perempuan ya, bisa juga nanti kita anemia. Anemia itu juga salah satunya dikarenakan kualitas tidur yang kurang baik. Gitu, Putri. Oke, baik Ibu. Kalau bicara tentang tidur nih Bu ya, yang banyak banget pastikan manfaatnya. Jadi manfaat tidur yang berkualitas itu mencakup apa aja sih Bu? Oke, tidur itu banyak sekali manfaatnya ya. Tubuh kita itu bekerja keras untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, sel-sel yang tidak baik, itu di recovery ya, termasuk juga hormon. Maka ada perasaan lega ketika bangun tidur, segar, kemudian juga badan menjadi lebih ringan. Jadi rata-rata orang dewasa itu tidurnya antara 7 sampai 9 jam ya.
rata-rata 8 jam. Jadi kita harus memenuhi itu ya. Kalau lebih juga tidak baik, kalau kurang juga tidak baik ya. Jadi waktu kita tidur ya, tubuh kita beristirahat tadi ya, sel-sel jaringan tubuh kita meregenerasi ya. Jadi kalau kita mau awet muda, nah itu juga harus cukup tidur ya. Bukan banyak tidur ya, cukup tidur. Tadi cukup tidur dikatakan 7 sampai 9 jam atau rata-rata 8 jam. Karena otot, organ, sel-sel jaringan di dalamnya itu melakukan recovery atau perbaharuan di saat kita tidur. Terus juga tubuh kita yang pada masa pertumbuhan, tidur itu adalah waktu yang optimal untuk hormon pertumbuhan ya. Teman-teman belum usia 25 tahun ya, itu masih hormon pertumbuhannya itu masih cukup tinggi. Jadi maka ketika kita tidur itu hormon pertumbuhan sedang bekerja maksimal. Anak-anak kecil, teman-teman juga mahasiswa itu hormon pertumbuhannya masih bekerja ya. Kemudian juga saat kita tidur, tubuh itu terutama ginjal, hati, itu mendetoksifikasi racun-racun yang kita serap selama 1 hari ya. Jadi kalau kita nggak tidur, bayangkan kita tidak melakukan detoksifikasi pada tubuh kita. Kemudian juga, ini penting nih buat teman-teman mahasiswa. Ketika tidur, kita itu sebetulnya sedang membantu otak kita untuk menyingkirkan informasi-informasi yang tidak penting ya. Jadi yang menurut otak kita itu adalah informasi yang tidak penting, itu akan dihapus sehingga memori kita tidak terlalu penuh. Kemudian akan menyimpan yang menurut otak kita penting. Jadi kalau kita belajar sebelum tidur, terus kita tidur, nah ketika kita tidur otak kita akan memprosesnya dengan baik ya. Tapi kalau nggak tidur, akhirnya nggak ada yang disimpan di dalam otak ya. Saat kita tidur, itu banyak sekali tubuh menghasilkan hormon-hormon baik ya, seperti hormon pertumbuhan, terus juga mengontrol hormon-hormon stres ya. Jadi kalau kita tidur, ternyata tubuh kita itu menekan munculnya hormon-hormon stres seperti kortisol. Kortisol itu hormon yang memicu stres ya. Jadi kalau kita nggak tidur, kita stres, terus kita nggak tidur, itu yang terjadi adalah makin stres. Seperti itu. Baik Ibu. Dari sekian banyak manfaat tidur nih Bu yang berkualitas, itu kan dapat dikatakan kalau ini kan diperlukan banget ya Bu dalam kehidupan kita gitu. Tapi apakah ada hubungan gitu Bu, antara tidur yang berkualitas dengan produktivitas seseorang? Oh iya, tentu sekali. Karena tadi berkaitan dengan apa yang dilakukan tubuh ketika tidur, itu kan untuk menjaga produktivitas ya. Ketika kita tidur cukup, tubuh melakukan recovery, melakukan regenerasi, melakukan detoksifikasi, kemudian ketika tidur juga jantung, kemudian pernafasan otot itu beristirahat, maka ketika kita bangun, tubuh kita akan siap lagi untuk melakukan aktivitas. Bayangkan kalau kita tidak tidur, berarti kita tidak mengistirahatkan otot kita, tidak mengistirahatkan pernafasan kita, kemudian tidak mengistirahatkan jantung, tidak ada detoksifikasi dalam tubuh, makanya akan rentan sekali terhadap segala penyakit. Itu tentu saja berhubungan erat sekali ya, karena membuat badan kita menjadi lebih segar, lebih sehat, lebih semangat, ya, emosinya lebih stabil, hubungan dengan orang lain bisa lebih stabil dan lain sebagainya. Maka tingkat produktivitasnya tentu lebih tinggi orang-orang yang memiliki jam tidur berkualitas ya, jam tidur yang cukup dan berkualitas. Ya, kemudian juga jam biologisnya teratur ya. 8 jam tapi tidurnya saya udah 8 jam, Bu. Tapi tidurnya dari jam 12 sampai jam 8 pagi. 8 jam sih, tapi itu kan tidak, jam biologisnya tidak tepat. Nah, jadi selain tadi ada jamnya, ada jam biologisnya tepat. Kalau faktor gejala
faktor atau gejala yang menyebabkan terjadi gangguan insomnia itu biasanya apa? Faktor gejala dari insomnia paling banyak itu adalah kesehatan mental ya. Masalah-masalah mental itu menjadi faktor utama pemicu seseorang mengalami insomnia. Tadi seperti yang sudah kita bahas tadi ya, ada kecemasan, kemudian kepanikan, depresi, stres, kemudian juga ada stres pasca trauma. Itu adalah masalah-masalah atau penyebab-penyebab paling banyak yang menyebabkan insomnia. Kemudian yang kedua tadi adalah perilaku ya. Perilaku kita, seperti kita memilih begadang ya, memilih tidur tidak teratur ya, memilih begadang, tidur tidak teratur, padahal kita memiliki fasilitas untuk tidur ya. Maksudnya kita bukan pekerja yang harus berjaga malam, shift malam, tidak. Tapi kita bisa tidur di malam hari, tapi kita memilih begadang. Itu penyebab seseorang bisa insomnia. Baik, Ibu. Jadi, apakah insomnia ini bisa sembuh sendirinya seiring berjalannya waktu atau perlu obat tidur, Bu, untuk mengatasi insomnia ini? Oke. Dia bisa sembuh tapi nggak sembuh sendiri, harus ada usaha dari orangnya ya, harus ada usaha dari kita. Sebelum kita membutuhkan obat-obatan untuk tidur, obat tidur misalnya obat mempercepat tidur, obat lelap tidur, kita bisa merubah gaya hidup kita terlebih dahulu. Nah, kalau gaya hidup kita tidak berubah, tentu saja insomnia tidak akan berubah ya. Kemudian konsumsi rokok ya. Seseorang yang insomnia dia kan biasanya biasanya dia juga mengkonsumsi rokok, maka juga harus berhenti, bukan berhenti ya, mengurangi. Bagus lagi kalau dia berhenti ya. Jadi itu kafein, nikotin itu juga termasuk zat-zat yang membuat seseorang terus terjaga ya, karena itu dia mempengaruhi metabolisme tubuh. Kemudian makan makanan yang sehat ya, beralih dari makanan-makanan yang sudah diproses menjadi makanan-makanan yang fresh ya. Pola hidup sehatnya harus terbangun. Kemudian aktivitas fisik. Nah, jadi sebisa mungkin kita meningkatkan aktivitas fisik. Pencegahan yang berikutnya adalah kita mengkonsistensikan waktu tidur ya, waktu dan bangun. Nah, jadi kalau mau memperbaiki tidur, tentu kita memperbaiki jam tidur ya, mulai tidur dan mulai bangun ya. Jadi bukan hanya tidurnya tapi bangunnya juga, supaya untuk siklus waktu tidur yang berikutnya jaraknya supaya sama. Jadi ketika kita mau mulai jam 9 atau jam 10 mulai tidur, ya berarti kita bangun memilih jam 5 atau jam 4, nah itu harus konsisten. Kemudian harus juga menjauhkan gadget, smartphone, TV, dan lain-lain sebelum kita tidur ya. Jangan kalau mau tidur kita nonton debat politik, atau kita nonton cerita misteri. Nah, itu akan mempengaruhi psikologis kita ketika tidur ya. Jadi menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, sehingga tubuh kita tidak tenang ya, jiwa kita tidak tenang, sehingga menimbulkan kegelisahan dan kecemasan, sehingga menyebabkan sulit tidur. Kemudian kita ya, Muslim, memang juga sudah dianjurkan, disunahkan untuk beribadah sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur ada adab ya, ada adab mau tidur, kita berwudu, kemudian boleh ditambah dengan sholat witir, kemudian membaca 3 surat Qul ya, Anas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas,
Nah, kemudian ayat kursi, kemudian baru membaca doa tidur, lalu kita menghadap kanan. Nah, itu kan adab tidur seorang muslim. Nah, jadi ada jeda waktu antara kehidupan beraktivitas, kemudian menjelang tidur itu ada waktunya tadi. Dengan meninggalkan semua handphone, pekerjaan, PR, kemudian kita mulai untuk persiapan tidur. Seperti itu. Kemudian lampu ruangan, kamar yang bersih. Lampu itu kalau tidur lebih baik redup ya, karena akan mempercepat kita mengantuk. Kemudian bersih ya, tempatnya nyaman tentu saja akan menambah kenyamanan untuk kita tidur. Jadi kita kalau mau tidur itu selain harus ada niatnya ya, niat mau tidur, kemudian dipersiapkan sehingga tidurnya jadi maksimal. Oke, terakhir ya Bu ya, kan tadi cara mengatasinya nih Bu ya. Nah, ini yang sulit nih Bu. Bagaimana sih cara menjaga biar pola tidur kita itu tetap baik, terus berkualitas, biar kita menghindari dari gangguan kesehatan gitu. Nah, jadi gimana Bu cara kita menjaganya? Oke, tadi menjaganya mirip ya sama mencegahnya. Jadi menjaga sama mencegah itu di kasus insomnia ini menjadi mirip karena sebetulnya kita merubah kebiasaan ya. Ketika insomnia ini adalah insomnia yang disebabkan oleh kebiasaan. Tapi kalau insomnia yang disebabkan oleh sebuah gangguan medis ya, seperti dia memang sakit sehingga sulit tidur, itu harus menemui dokter ya, supaya mendapatkan solusi kesakitannya, dihilangkan sakitnya, baru kita bisa melakukan tidur yang berkualitas. Tapi kalau kebiasaan tadi, pertama kita mengatur ritme tidur kita secara konsisten, terus kemudian melakukan persiapan-persiapan sebelum tidur, dan juga menghindari konsumsi kafein, nikotin, dan tinggi gula sebelum dan menjelang tidur ya. Jadi bukan tidak boleh ya. Jadi nanti takutnya ada salah paham. Nggak boleh. Jadi kafein itu masih tetap dibutuhkan oleh tubuh, kecuali nikotin ya. Kemudian berperilaku hidup sehat, makan buah-buahan, sayur-sayuran, makan makanan yang bergizi, yang mengurangi makan makanan yang melalui banyak proses pengolahan, pengawetan seperti fast food, junk food, kemudian makanan instan lainnya, itu kan makanan dengan teknik pengolahan yang tinggi, dan juga memiliki gaya hidup yang sehat ya, berolahraga, kemudian makan gizi yang seimbang, itu termasuk pencegahan. Jadi cara mencegah dan mengatasinya hampir mirip, cuma bedanya kalau mencegah itu kita belum insomnia, tapi kalau mengatasinya tadi kita udah insomnia, jadi akan menjadi berat dan menjadi PR untuk pada proses awal mengkonsistensikan waktu tidur. Baik Ibu, itulah obrolan kita bersama Ibu Elia Nurayunin MKM terkait gangguan insomnia. Wah, seru banget ya Bu, makasih banget nih Bu. Jadi makin banyak pengetahuan kita untuk mengetahui insomnia ini. Dari obrolan kita ini, hal-hal yang dapat kita pelajari banyak banget ya. Dari mulai pentingnya insomnia gitu kan. Jadi dari insomnia ini tuh kita cara mengatasinya itu kita harus merubah gaya hidup dulu. Gaya hidup kita jadi lebih sehat, lebih sering berolahraga, dan kita juga jangan meremehkan insomnia ini karena banyak banget penyebab-penyebab atau akibat-akibat yang kita dapetin kalau misalnya kita masih menjalani kebiasaan insomnia ini, dari mulai konsentrasinya hilang, jadi gampang emosi gitu ya. Jangan lupa juga nih teman-teman untuk follow akun media sosial kami untuk bisa dapetin info-info terbaru dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, kayak di Facebook, bisa dari Instagram, Twitter, atau TikTok. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel kami untuk mendapatkan info-info yang lebih lanjut lagi. Baik, saya rasa cukup ya Ibu ya. Sekian dari bincang-bincang kita bersama Ibu Elia. Terima kasih Ibu kepada narasumber Ibu Elia Nurayuni MKM atas informasi yang telah diberikan dan kesediaan waktunya ya Bu. Apabila ada salah kata,
Kami mohon maaf ya Ibu ya. Sama-sama Putri, senang sekali bisa diundang ke sini. Oke, baik. Saya Putri Aulia Latifah sebagai moderator pamit undur diri. Sampai ketemu di PDKT berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.